kali ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Harim Marifatullah, satu tim dengan Mas Maidi Wijaya. Kita ingin membahas terkait pengaruh pelatihan dan pengembangan diri terhadap prestasi kerja. Sedikit pembahasan, kita akan membahas tentang abstraksi. Prestasi kerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesanggupan, serta ketetapan waktu. Pelatihan dan pengembangan merupakan usaha untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan antara hasil pekerjaan dari kemampuan pegawai dengan hasil pekerjaan yang dikehendaki oleh organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pelatihan dan pengembangan diri terhadap prestasi kerja di PT Raja Jaya Teknik. Variabel dalam penelitian ini yaitu 2 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel bebas tersebut yaitu X1, pelatihan, dan X2, pengembangan diri. Sedangkan variabel terikat yaitu Y, prestasi kerja. Penelitian ini menggunakan pengujian melalui SPSS dan hasil menunjukkan bahwa poin pertama, ada pengaruh signifikan dari pelatihan terhadap prestasi kerja di PT Raja Jaya Teknik. Poin kedua, ada pengaruh signifikan dari pengembangan diri terhadap prestasi kerja di PT Raja Jaya Teknik. Dan poin terakhir, ada pengaruh signifikan dari pelatihan dan pengembangan diri terhadap prestasi kerja di PT Raja Jaya Teknik. Kuesioner yang ingin kita gunakan yaitu ada 104 responden. 104 tersebut dapat kita lihat dengan data berikut ini. Pembahasan berikutnya yaitu kita akan membahas terkait analisa dan pembahasan untuk uji SPSS yang telah kita input. Poin pertama, kita akan membahas terkait analisis deskriptif. Untuk uji SPSS bisa kita lihat dari data ini. Untuk analisis deskriptif, pertama kita masuk ke analyze. Setelah itu deskriptif statistik, kita masuk ke poin deskriptif. Nah, setelah itu menu yang kita masukkan yang akan kita uji yaitu total X1, total X2, dan total D. Masuk ke menu option, kita checklist semua yang ada yaitu main, sum, deviation, minimum, variance, maksimum, range, SE-min, kurtosis, dan swiftness. Setelah itu kita tekan continue, kita tekan OK. Deskriptif statistik sesuai data terlampir. Poin pertama, kita kembali lagi ke menu Word. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa variabel pelatihan atau X1 memiliki nilai minimum sebesar 27 dan nilai maksimum sebesar 70 dengan rata-rata sebesar 60,33. Setelah itu terkait variabel pengembangan diri atau X2 memiliki nilai minimum sebesar 32 dan nilai maksimum sebesar 83 dengan rata-rata sebesar 71,39. Sedangkan variabel prestasi kerja atau variabel D memiliki nilai minimum sebesar 24 dan nilai maksimum sebesar 66 dengan rata-rata 53,43. Pembahasan kita saat ini yaitu terkait uji validitas. Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu ukuran. Ghazali 2009 menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Di sini kita ada pembahasan terkait X1 pelatihan, ada 15 kuesioner, X2 pengembangan diri, ada 18 kuesioner, setelah itu Y ada 14 kuesioner.
Untuk uji validitas sendiri, kita bisa masuk ke menu SPSS. Uji validitas yang kita gunakan yaitu menggunakan 30 responden. Kita masuk ke Analyze. Setelah itu Correlate, Divide. Nah, uji validitas yang mau kita uji saat ini yaitu X1. Ada sekitar 15 kuesioner. Kita masukkan variabel. Setelah itu kita tekan OK. Nah, di sini ada hasil dari uji validitas. Uji validitas ada beberapa contoh hasil. Kita ambil satu contoh yaitu X1 untuk nilai Pearson correlation-nya yaitu 0,743 dan itu lebih besar dari ketentuan yaitu 0,316, dan juga untuk nilai signifikannya yaitu 0,01 lebih kecil daripada ketentuan 0,05. Kita bisa buka di suatu contoh di Word. Dapat kita simpulkan berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua item pertanyaan memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R table dan nilai signifikan lebih kecil 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan valid. Kita bisa ambil contoh terkait uji validitas X1. R hitung lebih besar 0,743, lebih besar daripada R tabel yaitu 0,361. Keterangan tersebut yaitu valid. Dan contoh untuk X1.15, R hitung 0,927 lebih besar daripada R tabel 0,361 dengan nilai signifikan 0,001 di bawah atau lebih kecil daripada 0,05 dan dapat dikategorikan valid. Setelah itu kita ingin uji validitas yang X2. Kita kembali lagi ke SPSS. Kita masuk ke Analyze. Setelah itu Correlates, Bivariates. Kita kembalikan terlebih dahulu. Untuk X1-nya kita masukkan uji X2 dengan 18 kuesioner. Kita masukkan ke variabel. Setelah itu kita tekan OK. Di sini data untuk uji validitas X2. Ini adalah beberapa data, bisa kita lihat. Kita kembali terlebih dahulu ke Word. Uji validitas untuk X2.1 yaitu 0,900 lebih besar daripada R tabel yaitu 0,361, dan terkait nilai signifikan yaitu 0,001 lebih kecil daripada 0,05 dan dapat dikategorikan valid. Setelah itu untuk X2.18 yaitu 0,779 lebih besar daripada 0,361, terkait nilai signifikan 0,001 lebih kecil daripada 0,05 dan dapat dikategorikan valid. Setelah itu kita menggunakan uji Y. Kita kembali ke SPSS, masuk ke Analyze, Correlates, Bivariates. Untuk X2 kita kembalikan terlebih dahulu dan kita masuk ke uji Y. Ada 14 question. Tekan OK. Dan ini hasilnya. Ada beberapa uji yang telah keluar hingga 14 kuesioner.
Setelah pembahasan kita kembalikan ke Word kembali. Untuk uji validitas Y1 yaitu 0,781 lebih besar daripada R tabel 0,361. Sedangkan nilai signifikan yaitu 0,001 lebih kecil daripada 0,05 sesuai ketentuan dan kategori Y1 dinyatakan valid. Untuk Y14 itu yaitu 0,825 lebih besar daripada 0,361 dan nilai signifikan 0,001 lebih kecil daripada 0,05 dan kategori Y14 juga dikatakan valid. Pembahasan selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Menurut Sugiono 2017 menyatakan bahwa uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Reliabilitas bertujuan mengetahui apakah instrumen terkait sudah bisa digunakan untuk mengumpulkan data atau tidak. Kuesioner tersebut reliable bila jawaban dari responden konsisten. Setelah itu, ini adalah data yang sudah kami uji dengan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita uji X1. Langsung aja kita langsung ke pembahasannya dan cara mengetahui uji X1. Langsung kita buka ke SPSS. Lalu kita ke analyze. Terus ke scale. Terus reliability analysis. Di sini saya sudah memasukkan data dari uji reliabilitas X1 sampai X1.15. Lalu kita ke statistik. Jangan lupa di sini kita mencontreng scale F item delete. Lalu kita continue. Oke. Dan ini hasil uji reliabilitas dengan catatan yang sama 9,55. Lalu kita balik lagi ke Word. Nah, berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa semua variabel dimiliki nilai Hornbridge alpha yaitu pelatihan X1 dengan huruf 0,955. Lalu kita langsung ke pembahasan uji X2. Uji X2 ini adapun langkah-langkah yang kita akan berikan dengan mengetahui itu, langsung saja kita menganalisis di uji SPSS. Kita masuk lagi ke uji SPSS-nya. Kita ke analis lagi, terus ke scale, terus ke reliability analysis. Lalu kita membahas uji reliabilitas X2. Kita masukin X2 nya itu X2.1 sampai X2.18. Kita mentransfer item ini ke kolom yang sudah ada di kolom ini. Lalu kita pencet statistik. Jangan lupa scale itemnya dicentang lagi. Setelah itu kita tekan OK. Kait dari data X2 yaitu 967. Kita akan menyamakan di Word tersebut. Apakah sama ataupun sama atau tidak? Ya, benar. Uji X2 berdasarkan hasil sama dengan uji SPSS. Di sini ada penjelasannya juga, pengembangan diri X2, 967 dan prestasi kerja. Sampai kita selanjutnya menguji uji Y. Uji Y ini adapun
langkah-langkah dari uji SPSS, langsung saja kita kembali ke SPSS. Uji Y ini kita akan melangkahkan pertama ke analis lagi seperti tadi yang uji X1, X2, lalu ke scale, reliability analysis, dan setelah itu kita membalikan ini lagi ke dalam kolam yang seperti ke semula, dan kolam yang tersebut kosong. Lalu kita menguji Y1 sampai Y14. Dari Y1 sampai ke 14 ini, lalu kita transfer kembali ke item. Terus jangan lupa kita melanjutkan ke statistik lagi. Scale-nya jangan lupa dicontreng lagi ya, scale F item delete. Lalu kita pencet continue, terus oke. Nah, ini hasil dari uji Y 955. Apakah ini yang sama dengan yang di Word tadi? Kita akan membuktikan. Ya, benar. Uji Y 955. Itulah langkah-langkah uji dari X1 sampai ke uji Y. Adapun penjelasannya dari pengembangan diri X2 dari 1, berdasarkan tabel di atas ketahui bahwa semua variabel memiliki batch alpha, yaitu pelatihan X1 0,95, pengembangan diri X2 0,97, dan prestasi kerja Y 0,955 lebih besar dari 0,60, sehingga dapat diketahui bahwa semua variabel memiliki item pertanyaan yang reliable. Oke, yang selanjutnya kita menguji normalitas. Uji normalitas ini digunakan untuk menentukan apakah kumpulan data dimodelkan dengan baik oleh distribusi normal dan untuk menghitungkan seberapa besar kemungkinan variabel acak yang mendasari kumpulan data terdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas KS adalah jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data penelitian distribusi normal. Sebelum itu mari kita menguji normalitas itu dengan SPSS. Langkah berikutnya kita masuk ke SPSS. Lalu kita ke analyze. Lalu kita regression. Terus kita pencet linear. Setelah itu kita mencari Y1, total Y. Lalu kita masukkan ke kolom dependent. Terus kita mencari total X1. Lalu kita masukkan ke kolom independent. Lalu kita mencari total X2. Lalu kita mentransfer ke kolom independent lagi. Terus jangan lupa kita memencet save. Jangan lupa di residuals checklist unstandardized. Oke, langsung kita ke continue. Oke, kita pencet. Nah, setelah itu kita balik lagi ke analyze. Terus kita mencari di sini non parametric test. Terus kita cari legacy dialogs. Terus kita ke sampel KS. Lalu kita mencari yang tadi kita sudah unstandardized residual. Terus kita transfer ke kolom test variable list. Lalu kita nah,
Dari uji data linearitas yang kita dapatkan di sini, signya itu 200. Apakah itu benar di tadi yang di bagian Word tadi? Benar. Nah, ini dari uji linearitas. Berdasarkan tabel diketahui nilai signifikasi sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data penelitian berdistribusi normal. Itulah penjelasan dan langkah-langkah uji normalitas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu uji linearitas. Uji linearitas ini yang dimaksud untuk mengetahui ada tidaknya hubungan secara linear antara variabel dependen terhadap setiap variabel independen yang hendak diuji. Jika suatu model tidak memenuhi syarat linearitas, maka model regresi linear tidak bisa digunakan. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen linear atau tidak. Hubungan linear dapat bersifat positif serah atau negatif tidak searah. Dasar pengambilan keputusan dalam uji linearitas adalah jika nilai signifikasi dari deviation from linearity lebih besar dari 0,05, maka ada hubungannya yang linear secara signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Tabel di bawah ini menunjukkan tabel uji linearitas. Adapun mari kita menguji sesuai atau tidaknya dengan yang ada di sini. Mari kita melakukan uji dengan SPSS. Langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Di sini kita sudah masuk ke SPSS, lalu kita ke Analyze. Langsung kita mencari di sini compress main, terus mains. Lalu kita mencari Y, total Y. Lalu kita memasukkan ke kolom dependent list. Setelah itu kita mencari total X1 lalu mentransfer ke kolom independent list yang di bawah total Y. Oke. Setelah itu kita mencari option dan ketik. Lalu di sini kita ada statistik for price layer, ada dua centang yaitu ANOVA table and add, dan yang kedua test for linearity. Yang kita centang yaitu test for linearity. Oke, terus kita mengcontinue, terus kita pencet oke. Oke, ini hasil yang dari tadi yang saya uji di aplikasi SPSS. Apakah uji ini sama atau tidak? Mari kita berkembali ke Word. Ya, uji yang tadi kita uji di aplikasi SPSS dengan uji yang di Word ini yaitu sama. Adapun penjelasannya berdasarkan nilai F diperoleh nilai F hitung 1,143 lebih kecil F tabel 2,69. Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel pelatihan X1 kepada variabel prestasi kerja. Lalu kita membahas yang X2. X2 ini kita akan menguji lagi kembali ke aplikasi SPSS. Apakah di sini benar atau tidak? Mari kita membuktikan ke aplikasi
SPSS-nya. Kita balik lagi ke data SPSS, lalu kita mencari ke analyze lagi seperti tadi, compare mens, lalu kita klik mens. Nah, setelah ini total X1 dikembalikan ke, kita mentransfer ke kolom samping. Nah, lalu kita mencari yang total X2 nya. Kita cari total X2. Oke. Lalu kita mentransfer lagi yang tadi di tempat X1. Terus kita ke option, klik option. Terus jangan lupa di test for linearity di centang. Lalu kita continue, kita oke. Apakah benar dari uji SPSS ini dengan di Word tadi kita membuktikan? Ya, hasilnya benar, 2,355. Berdasarkan nilai F diperoleh, nilai F itu 2,355, lebih kecil dari F tabel 2,69. Karena nilai F hitung lebih kecil dari nilai F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel pelatihan X1 kepada variabel prestasi kerja Y. Itu dari pembahasan uji linearitas X1 dan X2. Oke, baik, kita selanjutnya akan membahas uji multikoloniaritas. Uji multikoloniaritas ini dimaksud untuk menguji apakah terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas atau tidak dalam model regresi. Multikoloniaritas ini dapat diukur dari nilai VIV dan tolerance. Jika nilai VIV lebih kecil dari angka 10 dan tolerance lebih besar dari 0,1, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikoloniaritas antara variabel bebas dalam model regresi. Di bawah adalah tabel yang udah kita uji, dan kita akan membuktikan apakah di tabel bawah ini akan signifikan dengan apa yang kita uji. Langsung saja kita ke aplikasi SPSS, lalu kita ke analyze, lalu kita ke regression, terus kita ke multilogis, lalu kita ke lalu kita ke linear. Nah, di sini saya udah memasukkan dari dependent total Y dan blok 1 of 1 total X1 total X2. Lalu kita ke statistik. Nah, dari statistik terus kita mencontreng estimasi model fit dan conference matrix. Setelah conference matrix kita ke collinearity diagnostik. Nah, dan dua ini kita akan mencontreng dua-duanya. Lalu kita ke continue, kita langsung ke oke. Kita melihat dari VIV dan tolerance, apakah ini benar angka yang tadi kita di Word tadi sama atau tidak. Mari kita melihatnya. Benar, nilai VIP 11,323. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa semua variabel bebas atau dalam kurung pelatihan dan pengembangan diri memiliki nilai tolerance di bawah 0,1 yaitu 0,088 dan memiliki nilai VIV di atas 10 yaitu 11,323
Dengan demikian, di antara variabel bebas terjadi multikolenialitas. Itulah uji multikolenialitas. Selanjutnya kita mencari uji heterokedastasitas. Yang dimaksud itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain ini maka disebut homoskedasitas, dan jika berbeda akan disebut heterokedastisitas. Metode Glaser, nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya tidak terjadi gejala heterokedastisitas. Dari tabel di bawah kita akan membuktikan dan kita akan menguji di aplikasi SPSS. Lalu kita ke aplikasi SPSS. Oke. Seperti biasa kita menekan analyze, terus kita ke regression, lalu kita ke linear. Di sini saya sudah memasukkan total Y, blok total X1, X2. Lalu kita ke save. Terus kita mencari di sini coret, centang, standardized. Terus kita ke bawah create correlation statistik. Maaf, kita salah. Langsung kita ke include the correlation matrix di contreng ya, jangan lupa. Langsung ke continue, lalu kita klik OK. Balik lagi kita ke transform, terus ke compute variable. Di sini saya udah mengetik terlebih dahulu ABS huruf kecil dan underscore rest-nya huruf besar. Terus jangan lupa di sininya juga diketik ABS dalam kurung rest underscore bawah 1 tutup kurung. Terus di bagian ini diketik al, terus ke ABS diketik ABS, terus kita langsung ke OK. Nah, setelah uji tadi kita akan balik lagi ke aplikasi SPSS, terus kita ke analyze, terus kita ke regression, terus kita ke linear. Totalnya tadi kita kembalikan ke kolom sebelahnya, terus kita mencari ABS rest yang tadi kita sudah ketik, terus kita transfer ke dependent. Setelah itu save. Setelah save, unstandardized, jangan lupa di checklist. Dihilangin, maaf saya salah. Lalu ke continue, lalu kita ke OK. Ini hasilnya dari uji tadi. Langsung kita membuktikan apakah benar atau tidak. Langsung kita balik ke Word ya. Penjelasannya, berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa variabel pelatihan X1 nilai
sik lebih besar dari 0,05 yaitu 0,055 dan pengembangan diri X2 nilai sik lebih besar dari 0,05 yaitu 0,073, maka kesimpulannya yaitu tidak terjadi gejala heterokedasitas. Itulah penjelasan dari uji ataupun langkah-langkah uji heterokedasitas. Pembahasan berikutnya kita akan membahas terkait persamaan regresi. Kita ada suatu contoh tabel. Kita di tabel koefisien. Terkait tabel koefisien, kita bisa uji SPSS sebagai langkah berikut. Kita masuk ke menu SPSS. Setelah itu kita ke analyze. Setelah itu kita ke regression dan kita masuk ke linear. Uji yang mau kita lakukan yaitu untuk uji Y kita masukkan ke dependent dan uji X1 independent, uji X2 ke independent juga. Setelah itu kita tekan OK. Poin pembahasan kita yaitu kita berfokus ke data koefisien itu tadi. Di sini ada data koefisien, kita pindahkan lagi ke menu Word. Poin pembahasan penting kita yaitu untuk data persamaan regresi, rumus yang kita gunakan yaitu Y sama dengan A plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus E. Y di sini kita bisa dapatkan yaitu nilai konstanta 0,612 plus untuk total X1-nya 0,480. Untuk total X2-nya kita ketemu angka 0,334 plus E. Kita deskripsikan. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa persamaan regresi linear berganda sebagai berikut. Poin pertama, kita akan membahas terkait nilai konstan sebesar 0,612. Berarti, jika variabel pelatihan X1 dan variabel pengembangan diri X2 sama dengan 0, maka prestasi kerja atau Y adalah 0,612. Setelah itu, poin kedua, pembahasan kita tentang nilai koefisien beta pada variabel pelatihan X1 sebesar 0,480, yang berarti bahwa setiap perubahan pada variabel pelatihan X1 sebesar satu satuan akan mengakibatkan perubahan variabel prestasi kerja Y sebesar 0,480. Sebaliknya, penurunan satu satuan pada variabel pelatihan X1 akan menurunkan variabel prestasi kerja Y sebesar 0,480 dengan asumsi nilai variabel lain adalah tetap. Poin ketiga, pembahasan kita terkait nilai koefisien beta pada variabel pengembangan diri X2 sebesar 0,334, yang berarti bahwa setiap perubahan pada variabel pengembangan diri X2 sebesar satu satuan akan mengakibatkan perubahan prestasi kerja Y sebesar 0,334 satuan. Sebaliknya, penurunan satu satuan pada pengembangan diri X2 akan menurunkan prestasi kerja Y sebesar 0,334 dengan asumsi-asumsi lain adalah tetap. Itulah pembahasan terkait persamaan regresi dalam konteks koefisien Y, rumus A plus beta 1 X1 plus beta 2 X2 plus Y. Pembahasan berikutnya kita akan membahas terkait koefisien determinasi. Koefisien determinasi dilambangkan sebagai R kuadrat, adalah proporsi variasi variabel dependen yang dapat diprediksi dari variabel independen.
Untuk contohnya kita mengambil dari model summary dan kita coba masuk ke aplikasi SPSS. Terkait determinasi, kita menggunakan rumus yang sama untuk SPSS. Kita masuk ke analyze, setelah itu regression, dan kita masuk ke linear. Untuk poin-poinnya juga sama. Untuk kolom dependent itu adalah total Y atau prestasi kerja. Kolom independen adalah total X1 terkait pelatihan dan total X2 terkait pengembangan diri. Setelah itu kita tekan OK. Pengambilan kita yaitu kolom model summary. Fokus kita itu di R square atau dapat dikategorikan dengan nominal angka 0,893. Kita kembali lagi ke menu Word. Model summary berdasarkan tabel di atas dapat diketahui nilai adjusted R square yang diperoleh sebesar 0,891 dapat dikatakan sebagai 89,1% untuk prestasi kerja Y dipengaruhi oleh pelatihan X1 dan pengembangan diri X2. Sisa dari presentase tersebut yaitu 10,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Pembahasan berikutnya kita akan membahas terkait uji T. Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independent X secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependent Y. Dasar pengambilan keputusan uji T adalah perbandingan nilai signifikansi dan perbandingan nilai T-table. Jika nilai signifikansi kurang dari probabilitas 0,05 dan nilai T hitung lebih besar daripada T-table, maka ada pengaruh variabel independent X terhadap variabel dependent Y dan sebaliknya. Seperti contoh, ini ada data terkait koefisien. Kita pengambilan terkait uji T menggunakan uji linear berganda kembali. Kita bisa masuk ke menu SPSS. Setelah itu, kita masuk menu analyze, regression, linear. Seperti contoh sebelumnya masih sama. Untuk nilai dependent yaitu total Y, sedangkan independent total X1 dan total X2. Setelah itu kita tekan OK. Kita ngambil untuk uji koefisien. Di sini ada kolom T. Untuk nominalnya total X1 4,791 dan total X2 3,919. Nilai signifikannya sesuai 0,01. Terus kita kembali lagi ke Word. Kita masuk ke pembahasan. Berdasarkan tabel di atas, diketahui T hitung 4,791 lebih besar daripada T-table 1,983. Nilai T-table dari 104 responden yang kita uji. Dan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil daripada 0,05, yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan pelatihan X1 terhadap prestasi kerja Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis H1 yang menyatakan diduga pelatihan X1 berpengaruh terhadap prestasi kerja Y diterima. Itu untuk pembahasan X1. Setelah itu untuk pembahasan X2, berdasarkan tabel di atas, diketahui T hitung 3,919 lebih besar daripada T-table 1,983. Nilai T-table dari 104 responden. Dan nilai signifikansi 0,001 lebih kecil 0,05, yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan pengembangan diri X2 terhadap prestasi Y.
Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis H2 yang menyatakan diduga pengembangan diri X2 berpengaruh terhadap prestasi kerja Y diterima. Pembahasan berikutnya, yaitu dan pembahasan terakhir, kita masuk ke uji F. Uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen X secara simultan terhadap variabel dependen Y. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji F yaitu berdasarkan nilai signifikan dari output ANOVA dan perbandingan nilai F hitung dan F table jika nilai signifikan kurang dari 0,05 dan nilai F hitung dan F table, maka variabel independen X secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Salah satu contoh yaitu di kolom tersebut ada kolom ANOVA. Untuk uji SPSS kita bisa masuk ke SPSS. Kita menggunakan uji linear berganda, masih sama seperti sebelumnya, yaitu determinasi dan uji T. Kita masuk ke analyze. Setelah itu kita ke regression dan kita masuk ke linear. Untuk poinnya, dependent total Y, prestasi kerja, independent yaitu pelatihan dan pengembangan diri. Setelah itu kita tekan OK. Kita akan berfokus ke kolom ANOVA. Di sini uji F telah terdeteksi yaitu dengan nominal 419,951. Kita kembali lagi ke Word terkait pembahasan. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui F hitung 419,951 lebih besar daripada F tabel 3,08, nilai F tabel dari 104 responden yang telah kita uji, dan nilai signifikan 0,001 lebih kecil daripada 0,05, yang artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel pelatihan X1 dan pengembangan diri X2 secara simultan terhadap prestasi kerja Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan hipotesis H3 yang menyatakan diduga pelatihan X1 dan pengembangan diri X2 berpengaruh secara simultan terhadap prestasi kerja Y diterima. Setelah pembahasan terkait pengaruh pelatihan dan pengembangan diri terhadap prestasi kerja, untuk uji SPSS keseluruhan sudah kita sampaikan. Dapat diambil kesimpulan yaitu berdasarkan dari rumusan masalah, hipotesis, hasil analisis uji dan pembahasan, penelitian memperoleh kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian mengenai pengaruh pelatihan dan pengembangan diri terhadap prestasi kerja sebagai berikut. Poin pertama, pelatihan X1 mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi kerja Y. Hal ini berdasarkan T hitung pada variabel pelatihan. Untuk besar T hitung 4,791 lebih besar daripada T table yaitu 1,983. Nilai T table tersebut diambil dari 104 responden yang sudah kita uji dan nilai signifikan 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Untuk uji berikutnya yaitu tentang pengembangan diri atau X2 mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap prestasi kerja Y. Hal ini berdasarkan T hitung pada variabel pengembangan diri sebesar 3,919 lebih besar daripada 1,983, nilai T table dari 104 responden dan nilai signifikan 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Untuk yang poin terakhir, poin ketiga, yaitu pelatihan X1 dan pengembangan diri X2 berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap prestasi kerja Y. Hal ini berdasarkan F hitung 419,951 lebih besar daripada F tabel 3,08,
nilai F tabel dari 104 responden dan nilai signifikan 0,001 lebih kecil daripada 0,05. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.